Pada penjabaran materi ini, saya akan menjabarkan tentang human rights movement yang ada di wilayah Asia dan Pasifik. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Nah, yang pertama ialah saya akan menggambarkan tentang peristiwa yang terjadi pada Me Too Movement, di mana pasca kasus kekerasan seksual yang dihadapi Harvey Weinstein, gerakan Me Too menjadi viral. Gerakan ini diprakarsai oleh Tarana Burke tahun 2006 dalam rangka memperjuangkan hak korban kekerasan seksual, di mana gerakan Me Too juga tidak hanya sebatas berlaku pada pelecehan perempuan saja, namun laki-laki dan kelompok LGBTQ juga termasuk. Dalam laporan Sekretaris Umum PBB, adanya laporan mengatakan bahwa 30 hingga 40% perempuan di wilayah Asia Pasifik mengalami pelecehan, baik itu verbal maupun fisik. Nah, terlebih lagi dalam UK Equality Act, pelecehan adalah tindakan yang tak diinginkan yang berhubungan dengan kegiatan tindakan seks yang bertujuan untuk melukai atau merusak martabat seseorang atau melakukan baik intimidasi yang menghina seseorang, ataupun dengan sederhananya dapat diartikan bahwa melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan atau konsen dari orang lain. Tentu saja hal ini sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat bila tidak segera ditangani, karena akan menimbulkan kerusuhan dan ketidakadilan bagi masyarakat. Kemudian alasan korban tidak melapor karena adanya kungkungan dalam pemikiran patriarki dan misoginis telah berakar dalam budaya, dan banyak perempuan yang malah menjustifikasi korban, bukan malah mendukung. Bukan hanya itu saja, tuduhan berbohong, karirnya akan rusak, ancaman dari pelaku juga menjadi hambatan bagi korban untuk melapor. Ini merupakan tanda dari victim blaming yang bukan mendukung korban, yang malah yang ada ialah menekan korban. Nah, kemudian perkembangan Me Too Movement yang ada di Cina. Gerakan Me Too di Cina masih berjuang untuk dapat didengarkan saat lingkungan politik yang dikontrol oleh Partai Komunis yang mana mengendalikan internet, media, dan aktivis. Partai Cina sendiri memiliki zero tolerance untuk aksi bersama, sehingga gerakan Me Too Movement belum bisa dilangsungkan di jalanan. Namun saat mengalami tekanan, pemerintah Cina pada tahun 2018 menambahkan pelecehan seksual dalam kasus persidangan sebagai salah satu penyebab dari kejahatan. Hal ini memberi harapan agar Me Too Movement dapat diperjuangkan. Nah, kemudian gerakan Me Too hadir di Jepang akhir tahun 2017, namun progresnya juga tidak jauh berbeda dengan Cina. Satsuri Ito, seorang jurnalis yang dengan berani menuduh seorang pria yang memiliki kekuasaan di Jepang, namun yang ada ialah Shiori kemudian mengalami menjadi target kritikan dan membuat dia susah untuk bertahan hidup di Jepang. Tahun 2019 adanya gerakan Kutu Movement, di mana dalam sebuah kampanye di sosmed yang mengkritik cara budaya yang mengatur tata cara berpakaian perempuan yang harus menggunakan heels. Setelah perjuangan panjang, gerakan Kutu didengar oleh Perdana Menteri Abe dan mengatakan bahwa perempuan tidak dipaksa menggunakan heels. Lalu ada gerakan LGBTQ movement di Taiwan pada tahun 2017, adanya keputusan pengadilan yang melegalkan pernikahan sejenis. Di mana parlemen memberikan waktu 2 tahun untuk diskusi dan mengubah undang-undang yang selama ini berlaku atau mengajukan undang-undang tentang pernikahan sejenis. Jika parlemen gagal mengambil keputusan, pasangan sejenis otomatis dapat menikah. Tentu hal ini merupakan sebuah dobrakan di tengah negara ASEAN lain yang tak melegalisasi pernikahan sejenis. Isu ini hadir dengan adanya 2 petisi, satu berasal dari kota Taipei setelah adanya tuntutan karena tidak berhasil menerbitkan izin menikah bagi pasangan sesama jenis. Lalu petisi yang kedua muncul dari Chi Chai-wei yang merupakan aktivis yang menuntut batasan hukum perdata